Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Wahyuni dari kelas B, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam melakukan perencanaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Azas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaningdia, SAP, MAP. Saya akan berbagi cerita tentang bagaimana cara saya dalam merencanakan kegiatan belajar saya hingga dapat lulus pada SBMPTN 2021 dengan menggunakan konsep 5W plus 1H dan metode SMART. Elemen yang pertama yaitu what. Apa yang ingin saya rencanakan yaitu lolos pada SBMPTN tahun 2021. Elemen yang kedua adalah why. Kenapa saya ingin lolos SBMPTN 2021? Yang pertama, saya tertarik dan ingin belajar lebih dalam mengenai ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi publik di Universitas Brawijaya, karena VIA UB sendiri merupakan salah satu fakultas ilmu administrasi terbaik di Indonesia. Prospek kerja yang luas juga menjadikan saya tertarik untuk mendalami jurusan ini, dan alasan selanjutnya adalah karena saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan tidak ingin membebankan mereka dengan biaya mandiri yang cukup mahal. Yang ketiga yaitu elemen when. Kapan saya melakukan perencanaan ini? Yaitu pada bulan November 2020 hingga bulan April 2021. Yang keempat adalah elemen where, atau di mana saya melakukan perencanaan. Tentu saja saya melakukan perencanaan ini di tempat tinggal saya, yaitu di Pekanbaru Riau dan lingkungan belajar online. Elemen yang kelima adalah who, atau siapa yang melakukan perencanaan ini. Dalam kasus saya, tentu saja saya sendiri yang merencanakan proses pembelajaran. Elemen yang keenam atau yang terakhir adalah how. Bagaimana cara saya menyusun perencanaan agar dapat lolos seleksi SBMPTN tahun 2021. Yang pertama, tentu saja saya mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya mengenai jurusan administrasi publik dan mencari tahu peluang lulus serta keketatan dari jurusan administrasi publik Universitas Brawijaya. Cara yang kedua yaitu menyusun study plan atau rencana pembelajaran untuk 6 bulan ke depan. Karena tes UTBK tahun 2021 ini terdiri dari 2 subtes, yaitu TKA atau tes kompetensi akademik dan TPS atau tes potensi skolastik. Cara yang ketiga yaitu membuat list materi yang sering keluar pada tes UTBK tahun-tahun sebelumnya. Hal ini penting bagi saya karena pada saat SMA, saya merupakan siswa jurusan IPA yang memilih untuk lintas jurusan ke sosial humaniora. Tantangan yang saya hadapi tentunya lebih besar karena saya tidak pernah mempelajari materi IPS selama SMA, jadi saya harus memulai dari nol untuk mempelajari materi sosial humaniora tersebut. Agar bisa lebih fokus dalam mempelajari list materi yang telah saya susun sebelumnya, saya membagi 3 bulan belajar TPS dan 3 bulan belajar TKA ke dalam masing-masing 12 bab, di mana saya mempelajari satu bab dalam kurun waktu 1 minggu, dan pada akhir bulannya saya biasanya akan melakukan tryout untuk mengevaluasi dan mengecek hasil capaian belajar saya pada bulan tersebut. Cara keempat yaitu saya belajar menggunakan teknik Pomodoro, di mana 30 menit digunakan untuk mempelajari materi secara fokus dan tidak terdistraksi oleh hal lainnya. Kemudian setelah 30 menit ada 10 menit waktu untuk istirahat. Cara yang kelima, untuk mendukung proses pembelajaran, saya milih untuk mengikuti bimbel online di platform Zenius, Kuiper,
dan tryout di Pamify. Cara yang keenam yaitu dengan selalu update info terbaru dari LTMPT mengenai SBMPTN 2021. Dan cara yang terakhir menurut saya adalah dengan semua usaha yang telah saya lakukan, tidak lengkap jika saya tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu melakukan ibadah wajib, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak ibadah sunnah. Saya akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu metode SMART. Dalam metode ini terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah spesifik, yaitu agar bisa lolos SBMPTN 2021. Yang kedua adalah M atau miserable, di mana dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan cara yang pertama, yaitu mengukur kemampuan diri dan mencari tahu peluang saya diterima pada jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya melalui hasil dari tryout yang telah saya kerjakan sebelumnya. Yang kedua yaitu mencari tahu berapa kuota penerimaan jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya serta jumlah peminatnya pada tahun 2020. Kemudian cara yang ketiga adalah mencari tahu keketuaan jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya pada tahun 2020. Dan yang keempat adalah mencari tahu berapa nilai rata-rata UTBK yang diterima pada jurusan Administrasi Publik tahun 2020. Komponen yang ketiga yaitu A atau achievable, di mana rencana yang telah saya susun ini dapat dicapai dan diwujudkan jika disertai dengan doa dan usaha yang tepat. Komponen yang keempat adalah realistis atau berdasarkan kenyataan, di mana tujuan saya dapat diwujudkan jika saya memiliki niat dan semangat belajar yang kuat serta strategi yang tepat, diikuti dengan doa dan restu dari orang tua. Dan kelima adalah T atau time, yaitu waktu yang digunakan selama 6 bulan dari bulan November 2020 hingga bulan April 2021. Menurut saya, faktor yang mendukung keberhasilan proses perencanaan yang saya lakukan adalah yang pertama, lingkungan belajar yang suportif dan selalu membantu saya selama persiapan SBMPTN 2021. Yang kedua adalah adanya niat, semangat, dan kemauan yang kuat serta strategi belajar yang tepat. Yang ketiga adalah banyaknya platform online yang menyajikan materi secara menarik. Yang keempat, cara belajar saya yang berfokus pada materi yang sering keluar dan melakukan tryout setiap akhir bulan untuk mengukur capaian hasil belajar saya. Dan faktor yang terakhir menurut saya sangat penting adalah mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak sedekah, karena tidak ada usaha yang berhasil kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diambil manfaatnya. Saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih atas perhatian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.